Dugaan perundungan di lingkungan pendidikan dokter spesialis Universitas Padjadjaran menambah daftar kelam di pendidikan kedokteran. Menkes menyebut budaya perundungan ini sudah lama terjadi. Namun sayangnya mengapa masih terus berulang? Bergabung dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Yudi Mulyana Hidayat. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang, Mbak Tiffany. Baik Pak Yudi, jadi untuk pemberian sanksi ada 2 orang Pak Yudi, residen senior yang diberikan sanksi berupa pemutusan studi. Artinya tidak berhak melanjutkan kemudian di studi kedokteran di perguruan tinggi manapun Pak Yudi. Ya, memang betul ya. Jadi kita sudah melakukan tindakan tegas ya pada pelaku bullying yang dalam konteks atau kategori berat ya. Kalau berat ya kita putuskan studinya. Ya kita bayangkan kalau selama pendidikan juga sudah berlaku seperti itu, nanti kalau sudah lulus seperti apa kira-kira begitu. Mungkin akan merasakan masyarakat. Oleh karena itu kita putuskan studi tidak melanjutkan lagi di 2 orang ini. Karena udah kategori berat. Oke. Yang lainnya sih sedang atau kalau sedang sama ringan masih bisa melanjutkan studi. Oke, tidak melanjutkan studi, sekali lagi kita klarifikasi, tidak melanjutkan studi di perguruan tinggi manapun ya, bukan hanya di Unpad saja ya. Kami tidak sampai ke arah sana ya, tapi tidak melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Unpad. Tapi pasti yang lainnya juga kalau mendaftarkan di tempat lain kemungkinan ya sama tidak akan diterima kali. Oke, track record sudah jelek. Gitu. Selain 2 residen senior, ada juga 1 dosen yang dijatuhi sanksi berat terkait dengan kasus bullying ini. Apa sanksi beratnya untuk dosen ini, Pak Yudi? Jadi begini, di dalam konteks perundungan ya, kita tidak pandang bulu ya, baik residen atau peserta didik maupun dosen, kalau melakukan itu kita berikan aturan karena kita sudah mempunyai pedomannya kan begitu. Sehingga pada satu dosen yang kita sedang proses untuk menjatuhkan sanksi berat juga sama terkait dengan itu. Kalau yang berat dosen mungkin kita akan berikan contoh misalkan sesuai dengan aturan ya 12 bulan tidak boleh melakukan pendidikan atau bertemu dengan peserta didik ataupun pelayanan, yaitu memang nanti ada kategorinya gitu, kira-kira begitu. Oke, jadi untuk bentuk sanksinya, bentuk hukuman untuk dosen ini belum pasti ya, belum ada wujudnya dalam bentuk apa itu? Proses. Oke, masih diproses. Oke, baik. Pak Yudi, ada 10 orang, tadi 2 residen senior, 1 dosen yang berat sampai hukuman sanksi ringan. Apa saja yang mereka lakukan? Ini kan beredar Pak Yudi di media sosial bahwa bentuk perundungan atau bullying mulai dari verbal, kata-kata kasar, apakah betul itu yang terjadi kemudian sampai dengan fisik, bahkan korban juga mengaku harus mengeluarkan uang puluhan juta rupiah untuk membiayai senior-seniornya ini. Ya, jadi Mbak Tiffany, jadi kita klarifikasi saja ya. Bahwa perundungan terjadi tidak hanya di satu departemen berdasar saja, tapi di beberapa departemen yang ada kita deteksi, kemudian dari situlah kita mengidentifikasi gradasi dari kesalahan masing-masing kan begitu. Ya, kurang lebih memang kita mengidentifikasi ada 11 orang gitu, dengan berbagai variasi atau gradasi dari derajat keberatan dari perlakuan bullying yang dilakukan gitu, sehingga kita memutuskan untuk memberikan sanksi. Ada sanksi yang ringan berupa teguran saja, kemudian yang sedang pemanjangan studi ya, dari 3 bulan sampai 6 bulan, atau kadang yang berat itu putus studi gitu. Memang ini ini baru upaya awal gitu. Sebetulnya kita harus upaya yang lainnya preventif, kemudian tidak hanya penata laksanaan saja. Yang jelas kita harus cari akar masalah ya. Kenapa bullying ini terjadi terus gitu ya. Padahal upaya kita sudah lama melakukan ini gitu. Dan mungkin salah satunya sedang kita bicarakan gitu ya, terkait dengan kesejahteraan dari residen itu sendiri gitu ya. Yang kita tahu persis peserta didik kan dokter bekerja tapi tidak diberikan insentif, tidak diberikan gaji dan sebagainya, sedangkan kerjanya cukup berat. Itu juga sedang kita pikirkan gitu. Kemudian memang bentuk bullying yang paling berat tadi disampaikan, ada taruhlah yang berupa finansial ya. Kalau kita identifikasi, kita kategorikan berat, ya itulah yang kita keluarkan. Ya. Oke, jadi
Jadi kembali lagi apa sekarang mungkin bentuk-bentuk bullying seperti yang dikeluhkan oleh korban itu memang diakui oleh para pelaku ini, itu yang mereka lakukan ya? Betul, Oke. betul. Jadi artinya kita memutuskan sanksi itu sesuai dengan temuan, termasuk itu kita verifikasi bentuknya seperti apa, misalkan perlakuan kata-kata kasar, fisik, termasuk finansial, kira-kira begitu Mbak Tiffany. Oke, kalau tadi Pak Yudi sampaikan, ini juga berkaitan dengan beberapa faktor mengapa terjadinya bullying atau perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran, kesejahteraan, kemudian load atau mungkin beban kerja yang frekuensinya berat, kemudian juga masalah ekonomi atau finansial. Tapi yang juga ditangkap, termasuk yang ditangkap oleh Menteri Kesehatan, sebelum ini di tahun 2023 juga pernah ada kasus. Bahkan Menkes setelah kasus kemarin di Undip menyatakan bahwa alarm atau darurat bullying ini sudah terjadi sebenarnya sudah lama. Nah, untuk di Fakultas Pendidikan Kedokteran atau FK Universitas Padjadjaran, apakah tidak menangkap hal-hal ini sebelumnya, Pak Yudi? Saya rasa tidak begitu ya. Kami sepakat ya. Jadi fenomena bullying ini terjadi di beberapa fakultas, di beberapa universitas kan gitu ya. Tidak hanya di Unpad saja, buktinya kan kemarin juga di Undip. Dan para dekan kami sudah sama-sama berdiskusi tentang ini gitu ya. Bahwa fenomena bullying ini ada dan kita sudah melakukan tindakan-tindakan, contohnya lah sudah membuat komisi anti bullying. Itu jauh sebelum Pak Menkes berteriak gitu ya. Jadi kita sudah membuat komisi anti bullying, membuat pedoman sanksi bagi pelaku bullying ya, termasuk fakta integritas yang kita berikan pada peserta didik yang baru kan gitu. Tapi memang itu tadi saya katakan sulit sekali untuk memberantas ini. Pertama adalah korban. Korban kadang-kadang sulit untuk speak up, untuk bicara gitu ya. Karena kalau bicara, nah nanti seniornya mungkin akan mengawasi terus, betul gitu ya. Terus kemudian itu mungkin salah satu. Yang kedua juga kita harus tahu persis bahwa dokter atau residen yang bekerja di rumah sakit dan sekaligus sedang pendidikan, itu kan mungkin jam kerja juga perlu kita bicarakan dengan baik ya. Karena kadang-kala ya maaf bicara, kalau ini jam kerja terlalu banyak, apa yang terjadi? Kelelahan. Sudah lelah, udah operasi lapar. Kalau terus mau istirahat, akhirnya apa? Meminta bantuan juniornya untuk membeli makanan dan sebagainya kan gitu ya. Yang tentunya nanti nggak dibayar lagi. Itulah di situ finansial yang keluar yang non akademik yang dikeluarkan oleh para juniornya gitu. Nah ini harus kita berantas semua. Harus kita pikirkan bagaimana solusinya gitu. Tidak hanya sekedar memberikan sanksi, mengeluarkan, tidak selesai masalahnya. Oke. Terkait dengan senioritas, itu mungkin juga menjadi salah satu faktor penyumbang mata rantai perundungan atau bullying. Sebelum kasus yang sedang ramai ini Pak Yudi, apakah pernah ada aduan atau mungkin pernah menemukan indikasi perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran spesialis Unpad tidak sebelumnya? Ya begini Mbak Tiffany, kalau kita harus sadari betul, sistem pendidikan spesialis di Fakultas Kedokteran dimanapun, memang pendidikan berjenjang. Artinya junior guru atau konsulen disebutnya memberikan pelajaran pada presiden kan. Presiden senior juga harus mempunyai kemampuan untuk memberikan pelajaran pada juniornya kan begitu. Nah karena sistem berjenjang seperti ini, hierarki seperti inilah mungkin itu yang suka disalahgunakan oleh presiden senior. Sehingga seolah-olah junior ini sangat tergantung pada seniornya kan begitu. Nah mungkin ini juga harus kita evaluasi sistem pendidikan berjenjang. Nanti mungkin model-model seperti ini sudah itu kan dari dulu ya, sudah usang kali ya. Mungkin kita akan perbaiki gitu untuk mengurangi fenomena bullying di pendidikan spesialis di Indonesia, kira-kira begitu. Oke, bentuk evaluasi juga bagaimana investigasi kasus ini terkait dengan dugaan keterlibatan pihak lain. Apakah ini juga sudah dan juga sedang mungkin dilakukan Pak Yudi, termasuk pemeriksaan ketua prodi? Ya, jadi artinya gini,
sebetulnya kalau investigasinya lebih mengarah pada sistem pendidikan yang ada di kita kan gitu. Jadi internal, mungkin pihak luar nggak ada yang ikut di sini. Tapi apa ya, di dalam pemecahan harus ikut stakeholder yang lain. Ya, artinya begini, karena tidak hanya semata-mata dalam sistem pendidikan, sistem pelayanan pun kan harus, ini ada masalah di sistem pelayanan sehingga anak-anak mensiasati sistem pelayanan yang kurang baik. Jadi harus kita bicara dengan Kementerian Kesehatan, dengan rumah sakit dan lain sebagainya. Belum lagi dengan sistem insentif yang diberikan. Seperti di Malaysia kan residen atau yang peserta didik spesialis itu kan dibayar oleh pemerintah gitu ya. Diberikan sesuatu oleh pemerintah. Kita bayangkan Bu Tiffany ya, Mbak Tiffany, 4 tahun sekolah mereka tidak mendapat apa-apa kan gitu. Bayangkan. Kemudian dia harus bekerja. Bekerja kan harus butuh sesuatu dan sebagainya. Dengan jam kerja yang juga panjang ya? Persis seperti itu. Kita bayangkan, kalau saya sekolah dalam kondisi sekarang juga susah. Dulu saya sekolah masih sebagai pegawai negeri dan mendapatkan gaji dari pemerintah. Sekarang anak-anak sekolah, statusnya kan sendiri, mandiri. Jadi nggak dapat apa-apa. Itu yang harus kita perhatikan sama-sama. Dan pemerintah pusat jangan teriak untuk menghukum saja, tapi bagaimana solusi memberikan insentif untuk anak-anak ini, yang sebagai bentuk evaluasi, apakah hal ini mungkin juga sudah dan akan disuarakan, misalkan dari Fakultas Kedokteran Unpad, karena kita koreksi kalau saya salah Pak Yudi, pendidikan kedokteran spesialis di Indonesia memang mungkin jumlahnya tidak sebanyak dengan fakultas kedokterannya pada umumnya gitu. Jadi sehingga masing-masing perguruan tinggi atau universitas yang memiliki program pendidikan kedokteran spesialis ini bisa sama-sama untuk memutus mata rantai bullying ini, kemudian sekaligus juga memberikan apresiasi tadi Pak Yudi sampaikan dalam bentuk insentif dan lain sebagainya kepada residen-residen ini. Betul, Mbak Tiffany. Jadi kami mempunyai ada kurang lebih 13 sampai 15 ya fakultas kedokteran negeri yang sudah mempunyai program pendidikan spesialis. Dan para pimpinan fakultas, dekan-dekan itu sudah berembuk bagaimana nih solusi dan memberikan solusi, memberikan saran kepada pemerintah. Yang mudah-mudahan nanti didengar oleh pemerintah ya, apa yang kita sarankan. Nah, kami khusus demikian di Fakultas Kedokteran Unpad. Dan kami sudah kita bicarakan bagaimana solusi, salah satunya menyediakan atau sedang mendiskusikan ya formula gitu ya. Bagaimana supaya residen ini kalau misalkan jaga makan dan lain sebagainya harus perhatikan nanti menyediakan kesejahteraan itulah kira-kira begitu supaya betul-betul terperhatikan, walaupun untuk insentif mungkin kita juga sedang memikirkan itu, barangkali bisa mengurangi beban dan sebagainya, mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan suara-suara ini bisa ditampung oleh Kementerian Kesehatan sehingga kalau untuk pemberian sanksi penindakan itu untuk saat ini ya kan sebagai konsekuensi perbuatan, tapi yang harus lebih panjangnya lagi atau jangka panjang evaluasi itu tadi. Terima kasih Pak Yudi Mulyana Hidayat sudah bergabung dengan CNN Indonesia siang hari ini. Selamat siang Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.